Pengertian dari dokumen. Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga termasuk rekaman yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah, serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat. Dokumen sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Jenis-jenis dokumen berdasarkan pemakaian atau kepentingannya yang meliputi 1. Dokumen pribadi adalah surat-surat yang berharga yang dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa yang terjadi pada diri seseorang, contohnya pada akte kelahiran, STTB, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dan lain-lain. Yang kedua adalah dokumen niaga. Dokumen niaga biasanya dipakai sebagai pembuktian peristiwa yang penting yang terjadi pada peristiwa jual beli atau dunia perdagangan, contohnya cek, obligasi, kwitansi, wesel, saham, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dokumen sejarah. Dokumen sejarah biasanya dipakai sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu, contohnya pada naskah proklamasi, naskah Sumpah Pemuda, batu tulis, dan lain-lain. Yang keempat adalah dokumen pemerintah. Biasanya dokumen pemerintah digunakan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi dalam pemerintahan suatu negara, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, putusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Yang kedua adalah jenis-jenis dokumen berdasarkan bentuk fisiknya, yang meliputi 1. Dokumen literal adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, digambar, atau direkam, seperti buku, majalah, koran, pita kaset, film, dan lain-lain. Titik berat pada dokumen literal adalah informasi yang terdapat pada benda. Dokumen literal dibahas secara khusus di dalam bidang ilmu perpustakaan. Yang kedua adalah dokumen korporal. Adalah dokumen yang berwujud benda sejarah seperti benda-benda seni dan benda-benda kuno yang meliputi keris, asca, batu pualam, pakaian adat, mata uang kuno, dan lain-lain. Dokumen korporal disimpan dalam museum dan dipelajari dalam bidang ilmu pemusiuman. Yang ketiga adalah dokumen privat. Adalah dokumen yang berwujud surat menyurat atau arsip. Bidang penyimpanan surat menyurat ini dipelajari dalam bidang ilmu kearsipan. Yang ketiga adalah dokumen yang ditinjau dari segi nilai kegunaan, yaitu dari segi kegunaannya dokumen dibedakan atas 4 macam, yaitu 1. Nilai penerangan adalah surat yang digunakan sebagai pembuktian dalam memberikan informasi pada masyarakat. Yang kedua, nilai perdagangan adalah surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli dalam dunia perdagangan. Yang ketiga, nilai yuridis adalah surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti secara hukum di muka pengadilan. Yang keempat adalah nilai historis. Adalah surat-surat yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Yang keempat adalah dokumen yang dilihat dari segi sumbernya. Dokumen dapat dibedakan atas 1. Dokumen yang bersumber dari pemerintahan seperti UUD pemerintahan, keputusan presiden, UUD perpajakan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua adalah dokumen yang bersumber dari swasta tetapi mempunyai kekuatan hukum seperti akte notaris, visum dokter, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dokumen yang bersumber dari kontrak-kontrak dagang seperti surat perjanjian, surat kontrak, dan lain-lain. Yang keempat, aktivitas lembaga persyaratan kabaran dan penerbitan seperti clipping, kaleidoskop, dan lain-lain. Yang kelima, perorangan seperti koleksi keramik Adam Malik, koleksi lukisan Affandi, dan lain-lain. Yang kelima adalah dokumen yang ditunjuk dari fungsinya, yaitu yang meliputi 1. Dokumen dinamis adalah dokumen yang masih dapat dipakai sebagai langsung proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis dapat pula dibedakan atas 1. Dokumen aktif, 2. Dokumen semi-aktif, 3. Dokumen inaktif. Yang kedua adalah dokumen statistis, adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung dalam pekerjaan kantor. Yang keenam, dokumen yang ditunjuk dari segi penelitian dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumber, yaitu contohnya paten penelitian, laporan
disertasi, dan lain-lain. Yang kedua, dokumen sekunder adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai literatur primer, contohnya bibliografi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dokumen tertier, adalah dokumen yang berisi informasi mengenai literatur sekunder, contohnya buku teks, buku panduan literatur, dan bibliografi, dan juga ruang lingkup dokumentasi, yaitu 1. Dokumentasi literer. Dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan perpustakaan lainnya yang disusun menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diinginkan serta diperlukan. Yang kedua, dokumentasi korporil. Dokumentasi korporil meliputi bidang pemusiuman. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, asca-asca, dan benda-benda kuno yang digunakan atau disusun berdasarkan sistem tertentu. Yang ketiga, dokumen privat. Dokumentasi privat meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip atau surat-surat lainnya yang berguna dan disimpan menurut sistem tertentu agar bila diperlukan mudah ditemukan.